Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salama bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barikin nas wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma asda wa an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul hadi ila sabilil aqwam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Para dewan juri yang saya takdimi dan para hadirin sekalian sahabat dai rahimakumullah. Pertama-tama, puja puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali gantungan, luasnya samudra tanpa semen cor-coran. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kedua, sholawat berboncengkan salam berbahan bakar iman selalu tercurahkan kepada pahlawan revolusioner yang merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa regenerasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah buah hati Siti Aminah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang berdiri tanpa arti, membawa obor tanpa api, membawa kitab tanpa isi, memakai mahkota yang berduri-duri. Tetapi hadirin, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan 1-2 patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata dengan tema menghilangkan sifat takabur dengan pendidikan akidah akhlak. Sahabat seiman dan setakwa rahimakumullah. Mengawali pidato kali ini, saya berwasiat untuk pribadi serta pemirsa sekalian untuk sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena takwa merupakan mustika yang paling indah dalam menghiasi kehidupan kita. Takwa merupakan jimat penyelamat dari berbagai kesesatan dunia maupun akhirat. Dan takwa merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan berbagai pesona godaan syaitan yang sesat dan menyesatkan. Maka dari itu saudaraku, marilah kita selalu mengawali derap langkah kita dengan takwa kepada Allah, berharap agar Allah senantiasa melindungi kita dari sifat-sifat yang dibenci oleh-Nya. Nah, salah satu sifat yang dibenci oleh Allah tetapi sering dilakukan oleh manusia yaitu sifat sombong atau sifat takabur. Apa sih sifat sombong atau sifat takabur itu? Sifat sombong atau sifat takabur, suatu perasaan lebih hebat, suatu perasaan merasa dirinya lebih baik dari yang lain dan menolak kebenaran padahal kebenaran itu nyata adanya. Saudaraku rahimakumullah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dalam surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, "Wala tamshi fil ardi maraha innaka la tahriqal arda wa la tablughal jibala ula." Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh lagi takabur, karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dengan langkah kakimu di atasnya, dan engkau tidak akan bisa menyamai tingginya gunung dengan keangkuhanmu. Al-Ayat. Sudah berapa banyak bukti yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita melalui kisah-kisah dalam Al-Quran bahwa akhir dari seluruh kesombongan adalah kebinasaan. Mulai dari iblis yang diturunkan dari surga karena merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam, yang akhirnya terkutuk selama-lamanya dan ditetapkan menjadi bahan bakar api neraka. Kaum Ad dan kaum Thamud yang dipastikan akan diazab sangat dahsyat oleh Allah karena keangkuhan dan mengingkari ayat-ayat Tuhannya. Fir'aun dengan segala kekuasaannya, Qarun dengan segala hartanya, Abu Jahal dan para pembesar Quraisy yang dipastikan akan dianggap pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa terjadi akibat sifat sombong yang mereka miliki. Padahal hadirin, apa yang kita nikmati dan kita banggakan sekarang semua hanyalah pemberian dan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari harta, kedudukan, paras ganteng dan cantik, kecerdasan akal, hingga ruh yang melekat
semuanya hanyalah titipan yang sewaktu-waktu akan diambil kembali olehnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita miskin, tidak punya apa-apa. Lalu saudaraku, pantaskah kita sombong? Tentu tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong meskipun sebesar biji atom. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Ghafir ayat 60 yang berbunyi, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Orang-orang yang tidak pernah bermohon pada Allah, tidak pernah bersimpuh pada Allah, maka Allah justifikasi mereka sebagai manusia yang congkak, manusia yang sombong, tidak butuh pada Tuhannya. Padahal hadirin, terkena sakit gigi saja kita sudah sangat menyedihkan, tidak berdaya. Betul? Saudaraku seiman dan setakwa rahimakumullah. Nah, dalam memahami bahaya takabur ini dapat kita pahami dan renungi secara mendalam jika kita memiliki keyakinan kuat tak tergoyahkan atas kebesaran dan keagungan Tuhan serta akhlak mulia yang selalu melekat pada diri kita, sehingga kita akan menemukan obat mujarab sombongnya hati, yaitu tawadhu atau rendah diri. Seandainya semua orang bersikap rendah hati, niscaya akan sirna dari tengah-tengah kita sekian banyak kebencian, akan hilang rasa iri dan rakus. Kita akan beristirahat dari lelahnya persaingan, dari lelahnya upaya membanggakan diri dan bermegah-megahan, yang tanpa kita sadari itu semua akan merusak pola pikir sehat kita. Ingat saudaraku, pendidikan bukanlah seberapa banyak pengetahuan yang kita dapat, tetapi seberapa besar pengetahuan itu dapat merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Yang kasar menjadi lembut, pencela menjadi pencinta, pelit menjadi pemberi, pemukul menjadi perangkul. Yang jauh dari Allah akan dekat dengan Allah dan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Namun jika pendidikan tidak merubah itu semua, maka berarti kita hanya dicetak menjadi orang-orang yang pintar dan bukan orang-orang yang benar. Saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Undur maqala wala tandur maqala. Saya akhiri dengan pantun. Jikalau pedang yang menusuk tubuh, maka masih ada harapan untuk sembuh. Namun jikalau lisan yang melukai hati, entah kemana obat yang kita cari. Generasi muda, generasi Indonesia berakidah kuat dan berakhlak mulia. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.